Shalom saudara-saudara. Kalau saudara masih ingat, pada sekian bulan yang lampau, saya pernah berkhotbah membahas satu larangan yang aneh di dalam kitab Keluaran. Dan larangan itu ada di Keluaran 23 ayat 19 yang berbunyi, "Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya." Itu sebuah larangan yang aneh. Memangnya kenapa kalau memasak anak kambing dalam susu induknya? Kalau saudara belum pernah dengar khotbah itu, silakan cari di YouTube, ada. Nah, hari ini saya juga akan membahas sebuah larangan yang juga aneh bagi kita sekarang, yaitu jangan mencukur janggutmu. Ya. Nah, mari kita lihat di Imamat 19 ayat yang ke-27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling. Maksudnya tepi rambut kepalamu berkeliling itu dari sini nih. Keliling kepala nih, jangan. Ini nih, jangan dicukur ya. Dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Jadi ini nih tidak boleh. Ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari berbunyi, janganlah menggunting rambut di sisi kepalamu atau mencukur jenggotmu. Tidak boleh. Larangan ini muncul lagi di pasal 21 ayat 5 kitab Imamat. Janganlah mereka mencukur tepi janggutnya. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari seorang imam tak boleh memangkas jenggotnya. Ya, yang betul tuh jenggot atau janggut? Ya, saya nggak tahu mana yang benar. Pokoknya kalau kadang-kadang kalau keluar janggut, saudara paham aja. Kalau keluar jenggot, paham aja. Ya, yang saya maksudkan sama. Nah, saudara, tentu ini larangan yang aneh bagi kita. Kalau kita dilarang mencukur tepi janggut dan juga janggut, repot ini ya. Berarti yang mencukur itu berdosa. Ya. Dan ini berarti perusahaan cukur itu bisa bangkrut kalau begini ya. Ini rasanya aneh larangan ini ya. Memangnya ada apa dengan janggut? Apa istimewanya janggut sehingga tidak boleh dicukur atau tidak boleh dipotong? Nah, untuk memahami ini maka kita tidak boleh hanya berpikir soal keadaan di sini. Ya, salah satu prinsip tafsir Alkitab itu adalah kita memahami latar belakang kebudayaan, kebiasaan dalam dunia Alkitab. Ya, kalau saudara lihat di video saya beberapa minggu lalu, saya membahas serangan seorang Islam yang namanya Dondi Tan terhadap Alkitab. Dan dia mengatakan bahwa Alkitab itu ada kontradiksi, Injil-Injil. Misalnya di dalam Matius dibilang, lalu Maria, lalu Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Berarti Maria itu istrinya Yusuf. Tapi di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa waktu itu Maria adalah tunangannya Yusuf. Nah, yang satu bilang istri, yang satu bilang tunangan. Ini berarti bahwa Alkitab itu bertentangan. Nah, saya bilang bukan bertentangan. Hanya dia tidak memahami kebudayaan. Ya, kita tidak boleh memahami kawin lalu tunangan dalam pengertian kita, tidak. Harus dipahami sesuai dengan kebudayaan Yahudi pada waktu itu. Misalnya, dalam kebudayaan Yahudi orang sampai pernikahan itu harus melewati 3 tahap. Pertama itu tunangan tahap 1. Tunangan tahap 1 itu dilakukan waktu masih anak-anak. Jadi orang tua saja yang jodoh-jodohkan.
anak tidak terlibat. Ya, itu masih kecil. Tapi tunangan ini boleh pisah kalau rasa tidak cocok. Setelah mereka dewasa masuk tunangan tahap kedua. Tunangan tahap kedua ini itu hanya boleh berlaku 1 tahun. Setelah 1 tahun harus nikah. Tidak boleh lama-lama. Ya. Dan pada tahap yang kedua mereka sudah dianggap suami istri biarpun masih tunangan. Hanya bedanya belum boleh hubungan seks. Tapi statusnya sudah suami istri. Sehingga dalam tunangan tahap kedua apabila terjadi perpisahan maka itu dianggap perceraian. Setelah 1 tahun baru masuk tahap ketiga yaitu pernikahan. Nah maka sebenarnya kalau kita melihat Yusuf dan Maria itu ada pada tahap 2. Yaitu mereka tunangan tahap 2 yang dalam budaya waktu itu sudah dianggap suami istri. Hanya belum boleh seks. Makanya ketika Yusuf mendengar bahwa Maria hamil. Dia memutuskan untuk menceraikannya. Loh, kalau masih tunangan kenapa cerai? Karena budaya waktu itu perpisahan dalam tahap pertunangan dianggap bercerai. Maka malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, jangan takut, kamu harus ambil Maria sebagai istrimu. Kalau sudah istri, ngapain lagi malaikat suruh ambil istri? Akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Itu yang dicatat oleh Matius. Tapi Matius masih kasih satu keterangan bahwa dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan anaknya. Berarti statusnya Maria sudah istri Yusuf sah de jure. Tapi dia tidak bisa hubungan seks dengan Maria sampai Yesus lahir. Maka secara de facto seperti orang tunangan. Karena itulah Matius dalam sudut pandang de jure mengatakan bahwa Maria istrinya. Tapi Lukas dalam sudut pandang de facto mengatakan bahwa Maria tunangannya Yusuf. Jadi sebenarnya tidak ada bertentangan kalau kita memahami budaya. Waktu kemarin saya hadir di Jogja ikut acara debat Pak Budi Asali. Ada orang yang bertanya pada saya, Pak, kok kenapa budayanya aneh-aneh seperti itu? Kalau tunangan ya tunangan, istri ya istri. Ya budaya itu memang aneh. Lu mau terima atau tidak terima itulah kebudayaan orang. Mau memahami orang ya pahami budayanya. Lalu saya beri contoh. Kalau saudara ketemu orang di Jawa. Lalu mereka bilang kamu nih bajingan. Kamu bisa marah. Karena bajingan itu bermakna negatif. Penjahat. Kelas atas, bajingan kau. Tapi kalau di Kupang dibilang bajingan, itu bermakna positif. Ya kan? Wah ini pemain keyboard bajingan ya. Bajingan. Bajingan itu artinya orang hebat. Maka memahami makna bajingan itu harus melihat konteks di mana itu digunakan. Kan begitu. Rasanya aneh karena orang akan pikir, rasanya aneh. Orang hebat kok dibilang bajingan. Aneh. Tapi itu kenyataan, itu kebiasaan. Lu mau apa? Kalau lu mau memahami cara orang Kupang berbicara, ya pahamilah dengan gaya berpikir dan kebiasaan orang Timur. Jangan bawa pikiran Jawa di situ, lu tersinggung. Kan begitu. Waktu saya masuk kuliah pertama kali, punya teman orang Manado. Kamu datang dengan siapa? Kita datang sendiri. Otak saya, kok kita datang sendiri? Ini kaidah bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan bagian mana itu ya? Kalau kita tidak boleh sendiri. Kalau sendiri tidak boleh kita. Karena kita itu bentuk jamak, plural. Kalau sendiri itu harusnya singular. Saya datang sendiri. Kita datang bareng-bareng. Tapi dia bilang, kamu dengan siapa? Kita sendiri. Lama-lama saya mengerti, oh di sana itu penyebutan untuk diri juga kita. Aneh rasanya, tapi itu kebiasaan orang. Kalau kamu mau memahami orang Manado punya pembicaraan, pahamilah sesuai kebiasaan mereka. Jangan kebiasaanmu. Nanti tersesat.
Begitu. Ya. Karena itulah maka begitu juga waktu kita menghadapi Alkitab. Alkitab itu ditulis bukan zaman kita. Ini zaman ribuan tahun yang lalu. Bukan budaya kita. Itu budaya orang lain berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan yang bukan kebiasaan kita. Kalau tidak paham itu nanti bingung baca Alkitab. Saudara pernah baca Alkitab waktu Yesus datang di rumah duka. Ada orang di situ sudah ada peniup-peniup seruling. Di situ. Ini kan aneh. Kenapa sampai di tempat duka justru ada peniup seruling? Ya harus paham budaya di sana. Karena budaya di sana setiap kali ada orang mati harus menyewa penangis atau peratap, tukang menangis. Ada orang yang bisnis menangis. Mereka sangat profesional di dalam menangis. Dilengkapi dengan pemain-pemain musik terutama seruling. Jadi kalau ada kedukaan di rumah saya pergi atau WhatsApp mereka supaya datang. Maka mereka datang, tugas mereka adalah menangis. Kalau tidak ada orang yang datang melayat, mereka diam. Begitu ada orang melayat, mereka langsung tarik, angkat suara. Ya, dan mereka menangis itu dengan gaya meratap yang sangat menyayat hati ditambah dengan permainan seruling sampai lu tidak sedih juga jadi sedih. Dan itu tugas mereka supaya menciptakan suasana sedih. Itu budaya. Kalau kamu tidak paham budaya ini, kita akan bingung menghadapi Alkitab. Kok ini bagaimana di rumah duka ada pemain musik seperti ini? Mereka tuh menangis pakai nada. Sisa-sisanya tuh yang ada di sabu, rote. Bapak pu anak masih sekolah Sol, bido. Ya, pakai nada ditambah itu. Dan kalau mereka menangis itu mereka urut itu orang dia punya bapak siapa, dia punya kakek siapa, terus sampai nenek moyang. Dan itu menciptakan suasana sedih. Itu budaya. Maka memahami Alkitab tidak boleh lepas dari namanya latar belakang budaya. Nah begitu, itulah sebabnya mempelajari Alkitab itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka seorang pengkhotbah, seorang penafsir demi memahami Alkitab dengan baik, dia harus membawa pikirannya melampaui tempat dan melampaui waktu. Dan mencoba berpikir seperti orang-orang pada zaman 1500 sebelum Masehi, 1000 sebelum Masehi. Itu. Baru kita bisa dapat. Setelah itu pesannya yang diambil untuk kita hidup modern ini. Mungkin saja apa yang diperintahkan atau dilarang di sana tidak berlaku. Tapi pesannya berlaku. Ambil contoh, saudara baca di Alkitab kan. Perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Sebab tidak sopan perempuan berbicara di muka umum. Kalau ada pertanyaan, tanya suami di rumah. Kalau kita langsung terapkan seperti itu, sini, maka akhirnya tidak boleh perempuan melayani. Makanya ada gereja yang tidak mau ada pendeta perempuan. Termasuk reformnya Stephen Tong pun mana ada pendeta perempuan, tidak ada. Perempuan boleh melayani yang lain, tapi kalau memimpin laki-laki tidak boleh. Kalau pakai seperti itu maka tidak layak Ibu Sonya naik di mimbar dan berkhotbah. Kalau hanya ikut larangan, tapi mereka tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Itu terutama perintah kepada jemaat Korintus, larangan di jemaat Korintus. Karena Korintus itu mempunyai sebuah kuil dewi yang sangat dipuja. Itu aslinya dari Efesus. Namanya Dewi Artemis. Atau di Yunani namanya Dewi Diana. Nah Dewi Diana itu adalah Dewi kesuburan. Yang menyebabkan seluruh tanah menjadi subur. Tapi kesuburannya Korintus dan Efesus dan lain-lain itu tergantung apakah Dewi mau berhubungan seks sama dewa apa tidak. Kalau tidak maka tidak subur. Maka Dewi harus hubungan seks sama dewa. Bagaimana caranya membuat Dewi dan dewa mau hubungan seks? Harus dipancing. Harus diberikan stimulus. Bagaimana stimulusnya?
stimulusnya adalah misalnya ini dewi ada di sini, tapi di altar Dewi Diana itu dan di seluruh altar ini harus diadakan pesta seks. Maka disediakanlah 1.000 perempuan namanya pelacur bakti untuk ada di sana pada saat hari raya tertentu. Maka berduyun-duyunlah orang laki-laki dari segala penjuru naik ke atas kuil itu. Ya, saya sudah sampai pada kuil itu. Ya, hanya memang Dewi Artemis sisa puing-puing saja. Ya. Nah, di situ mulai diadakan laki-laki datang ke situ. Nah, kalau ada seorang laki-laki yang naik ke kuil, lalu orang bertanya, "Bapak mau kemana?" "Saya mau berkorintus." Berkorintus artinya dia lagi mau menghadiri pesta seks di kuil. Salah satu peraturan di kuil adalah kalau laki-laki masuk di sana, dilarang berbicara. Dilarang urus apa-apa. Semua diatur oleh perempuan-perempuan itu. Perempuan berkuasa di kuil. Laki-laki diam. Dalam konteks semacam ini, Injil masuk ke Korintus. Lalu bertobatlah banyak orang. Termasuk di antara mereka adalah perempuan-perempuan ex-kuil Dewi Diana. Maka banyak perempuan seperti itu masuk ke gereja. Waktu mereka masuk ke gereja, mereka lupa bahwa ini sudah gereja. Mereka kira masih kuil. Maka perempuan-perempuan ex-kuil Diana ini, mereka mulai atur segala hal di dalam gereja dan laki-laki suruh diam. Maka terjadilah kekacauan di gereja. Perempuan urus semua, laki-laki malah pasif. Nah, maka bertemu lagi dengan kebudayaan Yahudi yang sangat menekankan laki-laki ketimbang perempuan. Maka kekacauan terjadilah di dalam gereja. Demi mengatasi kekacauan itu, Paulus lalu bikin surat, "Perempuan-perempuan, aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Kalau apa-apa silahkan tanya di suami di rumah." Konteksnya seperti itu. Masalahnya sekarang adalah apakah perempuan-perempuan mengacau di dalam gereja tahun 2023 ini? Tidak. Kalau begitu kita tidak boleh mengambil ayat di sana lalu kita terapkan mentah-mentah lurus-lurus di sini, tidak bisa. Pesannya, kerikmanya yang harus diambil. Kerikmanya apa? Pesannya itu apa? Yang tukang bikin kacau dalam gereja diam. Nah, itu pesannya. Kebetulan di Korintus yang mengacau perempuan. Jadi kebetulan yang mengacau di Korintus itu perempuan, maka perempuan yang dilarang. Kalau nanti misalnya di tempat lain yang mengacau itu laki-laki, kerikmanya yang diambil. Laki-lakinya yang dilarang bicara. Kalau di tempat lain lagi ternyata ada laki-laki dan perempuan tertentu yang mengacau, maka laki-laki dan perempuan yang mengacau itu yang dilarang bicara. Nah, itu pesannya. Maka tidak boleh teksnya begitu kita ambil lurus-lurus lalu terapkan di sini tanpa memperhatikan konteks budaya yang terjadi. Nah, itu sedikit pengantar buat kita di dalam memahami Alkitab. Ya. Nah, karena itulah kalau ada larangan jangan mencukur tepi janggutmu, jangan memotong janggutmu, itu aneh bagi kita. Tapi kita harus memahami kebudayaan, kebiasaan di sana, baru kita menarik kerikma yang penting bagi kita itu seperti apa. Karena itu sekarang saya mau bicara beberapa hal. Pertama, mari kita bicara janggut dalam budaya Timur Dekat kuno. Timur Dekat itu wilayah-wilayah Israel. Itu disebut wilayah Timur Dekat. Kuno artinya pada zaman dulu. Jadi saya mau berbicara persoalan janggut di dalam kebudayaan di sekitar Timur Tengah itu ya. Atau Timur Dekat itu yang pada zaman kuno, zaman dulu. Berbeda dengan kebiasaan kita sekarang. Bagi orang-orang Timur Dekat kuno, janggut seorang laki-laki itu sangat-sangat penting. Dapat dikatakan bahwa perhiasan terbesar seorang laki-laki adalah janggut. Bagi seorang laki-laki Israel, dikatakan bahwa janggut itu adalah hiasan yang paling berharga, maka semua laki-laki Israel itu berjanggut.
Ya. Apalagi imamnya harus berjanggut. Pendetanya harus berjanggut. Ya. Makanya kita lihat Imam Harun dalam Mazmur 133 ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Ya. Maka dia harus meleleh dari janggut ini. Kalau Harun tidak punya janggut, gimana? Kan minyak dituang di sini, meleleh dari janggut Harun sampai ke leher jubahnya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena minyak itu gambaran berkat Tuhan atau Roh Kudus. Mengalir seperti minyak. Dari janggut Harun turun sampai jubah. Ada apa di jubah? Di jubahnya Harun itu ada 12 batu di sini. Ya. 12 batu di sini itu namanya baju efod. Ada 12 batu di sini. 12 batu itu lambang 12 suku Israel. Sehingga berkat dari Tuhan lewat imam mengalir sampai kepada umat Allah. Tapi lewat janggut. Jadi kalau tidak ada janggut, bagaimana itu? Daud itu juga punya janggut. 1 Samuel 21:13. Sebab itu dia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Dia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Berarti Daud punya janggut. Itu berarti Tuhan Yesus juga punya janggut. Ya, semua laki-laki itu punya janggut. Janggut itu sesuatu yang dipelihara, sesuatu yang sangat disayang, dan itu adalah tanda kehormatan. Seorang laki-laki kalau tidak punya janggut, tidak boleh keluar. Jalan-jalan di tempat umum tidak boleh. Lihat 2 Samuel 10:5. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datang kembali. Saya waktu ada di Sumba, lihat orang-orang bawa parang, jalan-jalan bawa parang, lalu saya tanya, kenapa ya jalan-jalan kok bawa parang? Lalu mereka bilang, kita orang Sumba kalau jalan tidak bawa parang sama dengan jalan telanjang. Itu kebiasaan begitu. Nah, orang Yahudi kalau tidak punya janggut, itu tidak bisa keluar-keluar di tempat umum. Semua punya janggut, maka janggut itu sesuatu yang penting bagi mereka, dan betapa berharganya janggut sehingga janggut itu dirawat, dijaga, dikelola dengan baik. Saya berikan kutipan dari ensiklopedia, McClintock and Strong Biblical Encyclopedia. Bangsa-bangsa kuno umumnya sepakat dengan penduduk modern timur dalam mengaitkan nilai besar pada kepemilikan janggut. Tidak memiliki janggut sama sekali atau memiliki sedikit saja rambut di dagu, itu dianggap orang-orang timur sebagai deformitas wajah, bentuk wajah yang tidak normal. Jadi kalau lu tidak punya janggut, lu punya wajah tidak normal. Tidak normal seperti apa? Yang sama besar dengan ketiadaan hidung yang terlihat bagi kita. Jadi lu bayangkan kalau lu tidak ada hidung, coba. Ya kan? Nah, kalau lu tidak punya janggut sama seperti lu tidak punya hidung. Maka artinya wajahmu itu tidak normal. Ya. Sementara sebaliknya janggut panjang dan lebat mengalir dengan subur hingga ke dada dianggap bukan hanya sebagai hiasan yang paling anggun untuk diri seseorang, tapi juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada rasa hormat dan martabat karakter. Begitu tingginya nilai atribut kehormatan dan kepentingan ini sehingga hampir selalu diperkenalkan baik dalam bentuk alusi maupun rujukan dalam bahasa kehidupan sehari-hari dan akrab. Singkatnya, penambahan rambut di dagu itu sangat dihargai sebagai atribut martabat pria. Jadi kalau pria tidak berjanggut itu tidak bermartabat. Ini yang licin-licin begini, wah ini tidak bermartabat itu ya. Ada yang bermartabat di sini? Ya. Oke, lanjut. Dengan pengetahuan tentang penghargaan dan nilai luar biasa yang selalu melekat pada janggut di timur sepanjang zaman, kita dapat mengharapkan bahwa perawatan yang sebanding akan diambil untuk mempertahankan dan meningkatkan penampilannya. Dan sebagai hasilnya, merawat dan melumuri dengan minyak dan wewangian adalah bagian tak terpisahkan dari tata rias sehari-hari mereka. Jadi urus taruh minyak, ya, taruh sampo, conditioner, ya,
masker, susu, apa pembersih segala macam itu dikasih ya. Nah, kasih wewangian setidaknya bagi kalangan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, janggut diwarnai dengan berbagai warna melalui operasi yang panjang dan merepotkan seperti yang dijelaskan oleh Moreri, yang karena pengaruh udara perlu diulang setiap 2 minggu sekali. Dan yang seperti diinformasikan penulis tersebut telah menjadi praktik umum di Persia sejak zaman dahulu. Bahwa orang Asyur kuno juga dengan hati-hati merawat janggut dan rambut mereka terlihat dari representasi yang ditemukan di mana-mana pada monumen yang ditemukan oleh Bota dan Layar. Dari kisah Mephibosheth, tampaknya mungkin bahwa para bangsawan di Palestina kuno, dalam Palestina kuno, merapikan janggut mereka dengan perhatian yang sama teliti melalui proses yang sama rumit. Maka orang Yahudi punya jenggot. Pasti. Coba lihat. Ini jenggot, contoh jenggot mereka itu. Ya. Next. Lihat, ini semua punya jenggot. Itu harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah jenggot panjang. Ya. Nah, bahkan di kalangan orang Arab, sebuah penghormatan, misalnya istri menghormati suami, harus ditandai dengan mau mencium jenggot suaminya. Anak mencintai orang tua harus mencium jenggot ayahnya. Ya, itu sebuah kasih sayang. Makanya kalau Tuhan Yesus dijebak oleh Yudas dengan ciuman sebagai tanda kasih sayang, tapi tikam Yesus, jual Yesus di belakang, maka Yoab itu juga pernah berkhianat kepada Amasa dengan cara mencium janggutnya, tapi tikam dia dari belakang. 2 Samuel 20 ayat 9. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku. Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Habis itu nanti tombak dari belakang. Ya, jadi memegang janggut Amasa untuk mencium dia, itu tanda sayang. Anak sayang bapak, istri sayang suami, ciumlah janggutnya. Maka janggut itu sangat-sangat berharga. Karena janggut itu berharga, maka tidak boleh sembarang memperlakukan janggut. Ada hal-hal yang tabu untuk dilakukan berkenaan dengan janggut. Misalnya, tidak boleh membiarkan ludah meleleh ke janggut. Itu penghinaan. Atau itu gila. Makanya pada waktu Daud berpura-pura gila, supaya meyakinkan Raja Akis bahwa dia gila, maka dia membiarkan ludahnya sampai janggut. Tadi kita sudah lihat 1 Samuel 21 ayat 13. Sebab itu dia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Dia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Begitu Daud ludah sudah meleleh ke janggut, semua orang yakin ini orang gila. Karena tidak mungkin orang yang sehat mentalnya mau menghina dirinya dengan membiarkan ludah meleleh ke janggutnya. Kedua, adalah tabu kalau kamu tanpa alasan pergi pegang jenggotnya orang. Itu penghinaan. Satu-satunya alasan kamu pegang jenggot orang adalah mau cium dia. Seperti saya bilang tadi, istri kepada suami atau anak kepada orang tua atau kepada sahabat. Itu iya. Tapi kalau selain alasan mencium dan ekspresi kasih sayang, lu tiba-tiba, wih bapak bagus ya. Itu menghina. Itu tidak boleh. Itu kamu akan dianggap orang tidak tahu adat, tidak tahu budaya. Orang bisa tersinggung kalau tiba-tiba tanpa hujan angin kau datang pegang jenggotnya. Dan ketiga, kalau pegang jenggotnya saja itu sudah menghina, apalagi kau potong jenggotnya.
Maka memotong jenggot atau janggut itu sesuatu yang sangat-sangat tabu. Maka menghargai diri saya tidak boleh potong jenggot saya. Tapi menghargai Bapak, saya tidak boleh memotong jenggotnya Bapak. Ya. Tapi karena potong jenggot itu menghina, maka kalau saya mau menghina saudara, kalau di sini mungkin kita maki-maki lalu dianggap menghina ya. Tapi di sana karena budayanya begitu, mau menghina orang caranya potong jenggotnya. Kamu sudah menghina orang. Daud itu pernah bersahabat baik dengan seorang Raja Amon. Tapi Raja Amon ini mati. Lalu naik anaknya yang namanya Hanun. Maka Daud kepengen menjalin hubungan baik dengan Hanun dari Amon. Karena jasa bapaknya, relasi baik dengan bapaknya. Karena itu begitu tahu si raja mati, Daud lalu mengutus pegawai-pegawainya untuk mengucapkan turut berduka cita atas kematian Raja Amon. Tapi ternyata Hanun yang sudah ganti jadi raja itu bersikap buruk terhadap pegawai-pegawai Daud. Apa yang dia lakukan? 2 Samuel 10:45. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepaskannya mereka. Hal itu diberitakan kepada Daud, lalu disuruh orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Maka Hanun potong janggut mereka semua, itu sangat mempermalukan dalam budaya pada waktu itu. Ya, perhatikan kata-kata dari Albert Barnes. Kehilangan pakaian panjang mereka yang sangat penting untuk martabat timur tidak kalah menghina dari kehilangan janggut mereka. Lu copot baju mereka seperti mereka telanjang, itu sama dengan lu potong janggutnya. Itu sama menghinanya. John Gill. Bagi beberapa orang mencukur janggut dianggap sebagai hukuman yang sangat besar dan sebagai penghinaan yang besar, baik mencukur sebagian atau seluruhnya. Orang-orang Lakedaimonia seperti yang disampaikan oleh Plutarchus, ketika seseorang melarikan diri dari pertempuran, digunakan sebagai celaan dengan mencukur sebagian dari janggut mereka dan membiarkan sebagian yang lain tumbuh panjang. Jadi maksudnya kita sama-sama maju perang. Pas bahaya kau lari, kamu ini pengecut. Setelah itu tangkap kamu, potong janggutnya. Ya. Dan dengan orang-orang India seperti yang diobservasi oleh Uskup Patrick dan seorang penulis kuno, raja biasanya memerintahkan pelanggaran terberat untuk dicukur sebagai hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada mereka. Jadi hukuman terberat adalah potong janggut. Jadi tadi saya bilang ada hubungan baik kan antara Daud dengan bapaknya Hanun. Coba lihat 2 Samuel 10 ayat 2. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Jadi Daud itu mau berhubungan baik. Tapi setelah pemotongan janggut, apa yang terjadi? Ayat 6. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud. Daud benci orang Amon. Gara-gara apa? Gara-gara potong janggut. Maka saudara-saudara, memotong janggut adalah penghinaan yang sangat serius. Pada waktu Alexander Agung, pemimpin Yunani Makedonia itu sudah menaklukkan banyak bangsa. Kira-kira tahun 330 sebelum Masehi. Lalu Alexander Agung berkunjung ke Persia dan menawarkan suatu hubungan yang baik dengan catatan Persia mau bergabung menjadi pasukan Makedonia di bawah Alexander Agung. Nah, tetapi waktu itu Alexander Agung diprotes oleh seorang Persia yang namanya Menandros. Dan itu membuat Alexander Agung marah. Lalu Alexander Agung akhirnya memotong janggutnya Menandros. Gara-gara janggut Menandros dipotong, kerjasamanya bubar. Lalu akhirnya mereka perang besar antara Alexander Agung dan Persia. Jadi potong janggut itu bisa memicu peperangan besar.
Dan dalam kenyataannya tadi, Daud itu bertujuan baik, menjalin hubungan baik dengan Amon. Tapi gara-gara potong nyanggut, maka perang besar terjadi. 2 Samuel 10 ayat 7. Ketika Daud mendengar hal itu, dengar apa? Dengar pegawai-pegawainya dipotong janggutnya, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Perang besar terjadi. Hanya urusan janggut. Kalau hari ini ada orang mau potong janggut kita, lebih baik lah Bapak. Bantu ya kan? Tapi ini soal budaya. Maka potong janggut juga bisa digambarkan sebagai tanda penghukuman. Bukan hanya penghinaan, penghukuman. Karena itu ketika Israel berdosa besar sekali, Tuhan mau menghantam mereka, menghabisi mereka pakai bangsa Asyur. Tapi bagaimana bahasa yang digunakan oleh Tuhan, ya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 7 ayat 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Ya, itu hukuman. Di dalam kitab Yesaya itu juga ada sebuah nubuat atau gambaran tentang Mesias yang menderita. Dan Mesias yang menderita itu digambarkan di dalam kitab Yesaya dan itu ada kaitannya dengan janggut. Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Dari semua ini saudara-saudara, kita melihat bahwa betapa janggut itu bagi seorang Yahudi adalah kehormatan, adalah martabat, adalah harga diri, adalah hiasan yang berharga. Maka orang Israel tidak pernah potong janggut. Kecuali kalau ada dalam duka cita yang besar. Kalau lagi berduka sangat, mereka potong janggut. Yesaya 15 ayat 2. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Modeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggut sebagai tanda berkabung. Saudara, tanda berkabung itu pertama, potong jenggot. Kedua, cukur kepala. Dan yang ketiga, bikin tato di badan. Nah, itu kebiasaan. Dan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Waktu Imam Esra melihat kehidupan yang buruk dari umat Allah. Apa yang dia lakukan? Esra 9 ayat 3. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahnya. Dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku. Dan duduk dengan tekun. Saking sedihnya Esra sampai rambut dicabut. Janggut dicabut. Yeremia 41. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam. Jadi orang Yehuda sudah dibuang ke pembuangan. Supaya berkuasa atas bangsa Yehuda, Raja Babel taruh seorang PLH namanya Gedalia. Nah, Gedalia dibunuh. Siapa yang membunuh? Ismail. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dan ke-10 orang yang bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Dengan kata lain, gubernur mati. Dalam kesedihan karena gubernur mati, ayat 5, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya yang janggutnya bercukur. Karena berduka cita atas kematian Gedalia. Nah, kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar sana memang sedikit berbeda dengan Mesir. Kalau orang di yang lain itu kalau mau keluar justru pelihara jenggot. Kalau jenggot belum ada, tidak keluar. Justru di Mesir terbalik. Kalau mau keluar dan menghadap orang penting, itu harus cukur. Dan itu yang terjadi ketika Yusuf mau menghadap Firaun. Kejadian 41. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf.
segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, dia bercukur dan berganti pakaian, lalu menghadap Firaun. Mesir perkecualian. Tapi hampir seluruh dunia Timur Tengah itu punya kebiasaan menghargai janggut. Bermartabat. Kalau ini dibawa ke sini, maka semua yang tidak punya janggut itu orang tidak terhormat. Ya. Oke, itu sedikit latar belakang supaya kita paham apa yang mau kita bicarakan ini. Sekarang hal yang kedua, mengapa ada larangan memotong janggut dalam hukum Taurat? Tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya ya, Imamat 19:27, jangan mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, jangan merusakkan tepi janggutmu. Atau terjemahan Indonesia Sehari, jangan menggunting rambut di sisi kepalamu atau mencukur jenggotmu. Pasal 21 ayat 5, jangan mereka mencukur tepi janggutnya. Indonesia Sehari-hari, tidak boleh memangkas jenggotnya. Nah, mengapa sampai dilarang cukur jenggot? Karena dilarang cukur jenggot itulah, maka sampai hari ini pun, kalau saudara lihat orang Yahudi Ortodoks tuh panjang-panjang semua di sini. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara akan lihat mereka panjang-panjang semua. Bahkan yang tepi ini bisa sampai gantung di sini. Sampai pakai topi tinggi itu. Ya. Nah, masalahnya adalah pada masa itu pemotongan janggut dan pencukuran dua tepi ini itu ada hubungan dengan penyembahan berhala. Orang-orang penyembah berhala, biasa ciri mereka adalah ini licin, habis. Coba kita lihat beberapa referensi. Yesaya 48. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang Moab, mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan, mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Berarti ini penyembahan berhala. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitu hatiku terharu melihat keadaan Moab. Sungguh, setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Jadi orang-orang penyembah berhala itu potong kepalanya, gundul. Bukan hanya atas yang gundul, bawah juga gundul, samping-samping juga gundul, licin. Itu penyembahan berhala, itu para penyembah berhala. Yeremia 9, lihat waktunya akan datang demikian firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Tuhan hukum mereka, penyembah berhala. Dalam terjemahan MILT dibilang bahwa semua orang yang mencukur tepi janggutnya. Lalu Yeremia 25. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Jadi ini hukuman Tuhan. Maka aku mengambil piala dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, kepada Firaun raja Mesir, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Terjemahan Indonesia Sehari-hari, dan serta semua orang yang dipotong janggutnya Tuhan hukum. Kenapa? Karena itu ciri penyembahan berhala. Perhatikan beberapa kutipan ini. Albert Bugs. Ini mungkin mengacu kepada kebiasaan orang yang dilakukan oleh suku Arab, yang dijelaskan oleh Herodotus, sejarawan Yunani. Mereka biasa menghormati dewa mereka Orotal dengan memangkas rambut di sekitar pelipis dalam bentuk lingkaran. Jadi melingkar. Itu dilakukan oleh para penyembah berhala dari Arab. Arab itu bukan baru ada sekarang. Arab sudah dari abad 9 sebelum masa itu orang Arab sudah ada. Metropol. Ini dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir, baik untuk penyembahan setan atau berhala, di mana para pemuda sering mengkhususkan rambut mereka dan memotongnya dari kepala mereka, seperti yang ditulis oleh Homer, Plutarch, dan banyak lainnya. Lalu John Gill. Jarki
dan penulis Yahudi lain mengatakan bahwa ada 5 sudut tersebut, 2 di sebelah kanan seperti yang dihitung oleh Gersom, 1 di rahang atas, yang lain di rahang bawah, dan 2 berlawanan dengan mereka di sebelah kiri, di satu tempat di mana rahang bawah bergabung dengan kanan kiri dan dagu. Jadi ini ada 4 titik. 1 di sini, titik janggut ini, rahang atas, 1 rahang bawah, maka kiri kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, lalu tempat bergabungnya ini dan ini di sini, maka 5. Jadi ada 5 titik janggut itu. Ya. Jarki juga mencatat bahwa cara ini adalah kebiasaan penyembah berhala. Maimonides berpendapat bahwa larangan ini disebabkan oleh kebiasaan imam penyembah berhala. Tapi hukum ini tidak hanya berlaku untuk imam, melainkan untuk seluruh bangsa Israel. Oleh karena itu lebih mungkin bahwa larangan dipicu oleh orang-orang kafir umumnya yang mencukur rambut mereka sebagai penghormatan kepada dewa-dewa mereka, seperti yang dilakukan oleh suku Arab. Seperti yang diceritakan oleh Herodotus di tempat tersebut, meniru Bakus dan untuk memuliakan dia. Dan demikian pula dengan orang lain, biasa bagi para pemuda mengkhususkan rambut mereka untuk berhala. Jadi, misalkan saya ini rambutnya panjang, jenggot panjang, lebat semua di sini. Lalu saya datang kepada satu tugu berhala. Ini dewa saya. Untuk menghormati dewa saya cukur rambut saya. Saya cukur jenggot saya, kasih licin. Dan dalam beberapa kasus, rambut atau jenggot yang sudah saya cukur, saya taruh di situ. Lalu saya pergi. Nah, itu kebiasaan mereka. Tapi mengapa para penyembah berhala waktu itu memotong janggut mereka? Atau juga rambut mereka? 2 alasan. Pertama, ini berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kan gini loh. Apa yang paling berharga bagi saya? Rambut, jenggot. Itu milik saya paling berharga. Itu kehormatan saya. Itu martabat saya. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting bagi saya. Sekarang saya mau datang menyembah dewa saya. Apa yang saya bisa berikan pada dewa saya? Yang terbaik dari saya yang saya berikan. Maka rambut saya tinggalkan di situ. Jenggot saya cukur sebagai penghormatan. Nih, jenggot itu adalah kehormatan bagiku. Tapi apa yang menjadi kehormatan padaku, sekarang ku persembahkan di depan dewa. Itu pikiran mereka. Perhatikan kata-kata Elikot. Karena itu adalah harta yang sangat berharga. Sudah menjadi kebiasaan di beberapa orang kuno untuk mempersembahkan janggut sulung mereka kepada dewa-dewa mereka. Ya, janggut sulung, janggut yang pertama kali muncul itu, itu kayak kalau Israel ada buah sulung, ini ada janggut sulung. Ya. Dan kedua, dalam hubungan dengan bukan hanya janggut kan, tapi rambut juga kan. Dipotong, digunduli, dibotakin. Itu untuk dipersembahkan kepada dewa. Coba lihat Imamat 21. Seorang imam tidak boleh menggunduli sebagian dari kepalanya, tak boleh memangkas jenggotnya. Jadi bukan hanya urusan jenggot, tapi kepala juga tidak boleh digunduli. Kenapa? Henry bilang, orang-orang yang menyembah benda-benda langit, menghormati benda-benda itu dengan memotong rambut mereka sedemikian rupa, hingga kepala mereka menyerupai langit di angkasa. Namun sama seperti kebiasaan itu sungguh bodoh, kehormatan diberikan pada dewa-dewa palsu itu termasuk penyembahan berhala. Jameson, Fawcett, and Brown. Orang Mesir kuno memiliki kebiasaan memotong rambut hitam mereka menjadi pendek dan mencukur dengan sangat rapi, sehingga sisa rambut di atas kepala tampak dalam bentuk lingkaran mengelilingi kepala, sementara jenggot diatur menjadi bentuk kotak. Jenis rambut seperti ini memiliki makna yang sangat berbau penyembahan berhala dan diadopsi dengan beberapa variasi kecil oleh hampir semua penyembah berhala pada zaman kuno. Saya mencoba mencari gambaran tapi tidak dapat dalam kemudian itu ya. Tapi kira-kira kalau mau dimodernkan, kira-kira begini. Mereka mencukur rambut mereka, lalu kasih gambar bintang, matahari, bulan, karena mereka menyembah benda-benda langit, matahari, bintang, bulan. Maka itu dicukur dalam bentuk benda-benda sebagai
persembahan atau penyembahan kepada dewa mereka, dewa matahari, dewa bulan. Apalagi seperti dikatakan itu dari Mesir. Mesir itu dewa utamanya itu dewa matahari, namanya dewa Ra. Ya, makanya salah satu tulah di Mesir itu adalah terjadi kegelapan. Itu artinya Tuhan Allah pukul dewa Ra, dewa matahari itu. Maka Ra itu dewa, makanya Potifar itu mestinya Potifera nama panjangnya. Potifera itu ada hubungan dengan dewa Ra. Penyembahan itu dibotakin rambut, lalu mulai ukir-ukir, itu sebagai persembahan kepada dewa. Nah, karena penyembah berhala itu cukur, botakin kepala, gunduli kepala, potong janggut, termasuk menoreh-noreh bikin tato di tubuh, maka Tuhan melarang umatnya tidak boleh berpenampilan seperti para penyembah berhala itu. Joseph Benson, alasan dibalik larangan ini adalah karena Allah tidak ingin umatnya menyelaraskan diri dengan penyembah berhala. Tuhan mau umatnya berbeda dengan para penyembah berhala. Karena itu, kalau penyembah berhala, botakin kepalanya, cukur tepi janggutnya, cukur janggutnya, kamu tidak boleh. Nah, itu latar belakang. Sekarang yang ketiga, kalau begitu pesan rohani bagi kita ini apa? Nah begini, tadi saya sudah katakan ya, kalau itu berkenaan dengan sebuah kebudayaan dan konteks tertentu di masa lalu, kita tidak boleh ambil ayat itu lalu kita terapkan lurus-lurus di sini. Tidak bisa. Harus kerikmanya diambil. Itu yang seperti saya bilang tadi bahwa di Korintus perempuan mengacau dilarang bicara dalam pertemuan jemaat. Kita tidak bisa ambil ayat itu langsung terapkan sekarang. Karena konteks kita berbeda. Kerikmanya yang diambil. Pengacau dalam gereja itu yang tidak boleh bicara. Itu kerikmanya. Nah maka sebenarnya bagi kita yang tidak ada hubungan dengan janggut-janggutan yang itu adalah martabat kita dan sebagainya. Maka larangan ini tidak boleh kita terapkan secara lurus-lurus. Sehingga kalau hari ini saudara tidak punya jenggot, saudara tidak perlu merasa hina. Dan kalau saudara punya jenggot, jangan merasa bermartabat. Ya, ini tidak berlaku secara harfiah seperti itu. Dan itu bukan dosa kalau kita hari ini potong jenggot. Mau pelihara jenggot silakan. Ya. Tapi mau cukur jenggot juga tidak apa-apa. Karena itu tidak ada urusan dengan penyembahan berhala kan? Kita pelihara jenggot hari ini atau cukur jenggot tidak ada urusan dengan penyembahan berhala seperti yang terjadi di sana. Maka saudara mau pelihara jenggot silakan, mau cukur jenggot juga tidak apa-apa. Mau membiarkan di sini tetap ada, silakan. Mau cukur juga silakan. Saudara mau membotakin dan mengunduli kepala, silakan. Tidak, juga silakan. Bahkan ada yang itu sudah bukan pilihan untuk membotakkan kepala. Dia botak sendiri. Kan? Tapi kita jangan melihat yang botak-botak itu sebagai penyembah berhala. Ya kan? Jadi artinya itu bagian itu karena terkait dengan konteks tertentu, konteks lokal di sana, kita tidak boleh sembarang menerapkannya di sini. Maka bagi kita sebenarnya kita lebih menarik kerikmanya. Ya, maka sebenarnya kita bisa menarik kerikmanya yang bisa banyak pelajaran. Misalnya Tuhan tidak mau hidup kita dan perilaku kita itu model seperti para penyembah berhala atau orang-orang tidak kenal Tuhan. Atau kita juga bisa mengambil pelajaran Tuhan tidak mau umatnya percaya kepada segala macam tahyul yang tidak berdasar pada kitab suci. Atau juga Tuhan tidak mau agar penampilan fisik kita tidak memuliakan Tuhan. Bisa. Dan kita bisa menarik banyak pelajaran. Tapi di sini saya hanya mau menarik satu dan berkebalikan dengan larangan itu. Yang mau saya katakan begini. Rambut, janggut ini hal paling penting bagi saya seorang laki-laki timur dekat.
Inilah kehormatan saya, inilah kebanggaan saya, inilah harta saya paling penting, paling berharga. Dan karena itu, kalau saya mempunyai dewa yang saya sembah, demi dewa itu saya rela memberikan yang paling baik, paling penting, paling berharga dari saya untuk dewa saya. Ku cukur jenggotku, ya, ku potong tepi jenggotku, ku cukur kepalaku, berikan pada dewa. Nah, saya mau mengambil dari sisi itu. Itu berarti bahwa penyembah berhala pun tahu bahwa mereka harus memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk dewa mereka. Mereka bisa menyembah batu, kayu, ciptaan-ciptaan yang lain yang sebenarnya mati, tidak bernafas, tidak mempunyai hidup. Tapi biarpun benda-benda itu benda mati, tapi mereka mau mempersembahkan yang terbaik dari mereka itu untuk dewa mereka. Sedangkan Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Tuhan kita ini sudah melakukan begitu banyak berkat bagi kita, terlebih berkat keselamatan. Tidakkah kita lebih baik daripada penyembah berhala untuk berpikir memberikan yang terbaik dari kita bagi Tuhan kita? Kita semua tahu bahwa kita harus memberi pada Tuhan. Kita harus melayani pada Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita memberikan yang kurang baik. Yang paling baik tetap kita pertahankan untuk diri kita. Sedangkan yang kurang baik kita berikan kepada Tuhan. Ya, ala kadarnya. Misalnya kita punya banyak uang. Dan kita mampu memberikan persembahan yang paling baik. Tapi kita memilih untuk memberikan ala kadarnya saja pada Tuhan. Dalam hal semacam ini kita harus belajar dari Maria. Dalam Yohanes 12 ayat 3, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Maria memberikan minyak narwastu murni pada Yesus, itu mahal harganya. Kenapa mahal? Karena minyak narwastu itu dibuat dari sebuah tanaman yang hanya ada di India. Dan itu berarti minyak narwastu itu diimpor dari India. Barang impor mahal. Semahal apa? Yohanes 12 ayat 5 dikatakan, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar? Harga minyak narwastu 300 dinar. 300 dinar orang zaman dulu kalau kerja, saudara bisa baca dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Mereka kerja dan masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 sore, satu hari 1 dinar. Maka upah kerja satu hari 1 dinar. Kalau minyak ini 300 dinar, maka seorang harus kerja 300 hari. Baru dia bisa beli setengah minyak narwastu. Tapi Maria langsung mencurahkan semua di kaki Yesus. Dengan kata lain, Maria itu mau beri yang terbaik dari dirinya. Itu untuk Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita ini, yang terbaik untuk diri kita, memberi untuk Tuhan ala kadarnya, seadanya. Coba pikir, kalau saudara gajian, alokasi dananya duluan mana? Setelah saudara gajian, keluarkan dulu ini bagian Tuhan persembahan persepuluhan. Setelah itu baru bayar utang, cicilan, dan lain sebagainya. Atau saudara atur semua dulu, kalau sisa baru persepuluhan. Kalau sisa. Kalau seperti itu, saudara lebih buruk dari penyembah berhala. Saya pernah hadir dalam sebuah gereja, dalam doa persembahan, petugasnya Tuhan, terimalah sisa belanja kami, ya Tuhan. Waktu saya kaget, kok doa bagaimana? Tapi saya pikir mungkin itu doa yang jujur. Karena bukankah banyak kita kalau memberi pada Tuhan itu sisa belanja? Untung masih sisa, kalau tidak Tuhan gak dapat. Penyembah berhala saja tahu bahwa yang terbaik dari dirinya itu untuk dewanya. Masakan kita memperlakukan Tuhan kita seperti itu? Bukan hanya soal uang. Misalnya kita punya kemampuan.
Apakah kita berikan kemampuan itu semaksimal yang terbaik untuk Tuhan atau ala kadar? Saudara pintar nyanyi, pintar main musik, pintar mengajar sekolah minggu, dan lain-lain. Berikan kemampuan terbaik itu untuk Tuhan atau ala kadarnya? Sekarang, coba pikir. Kalau saudara jadi singer di gereja, ada latihan? Ada. Kapan? Hari Sabtu. Berapa kali latihan? Ya hari Sabtu itu. Kalau saudara mau lomba nyanyi solo, berapa banyak latihan? Saudara kerahkan segala kemampuan. Tapi kalau untuk gereja, ya lah karena besok saja yang penting ambil not, ambil nada. Pernahkah ada orang mau lomba solo nanti baru langsung besok ambil nada? Kalau seperti itu artinya yang terbaik diberikan untuk lomba. Tapi untuk Tuhan ala kadarnya. Paduan suara. Kalau untuk nyanyi di gereja, latihan ada. Bandingkan dengan mau lomba paduan suara. Pesparawi. Mana lebih gigih? Pesparawi dong. Ya, karena ada unsur lomba. Tapi kalau nyanyi biasa, pemain musik. Latihan, oke. Tapi kalau ada lomba band, bagaimana? Kalau untuk iringnya artis, Ruth Sahanaya, seberapa gigi saudara? Ya tapi kan Ruth Sahanaya juga untuk pelayanan bagi Tuhan. Nah baik loh, oke lah. Ya. Kalau saudara mau bikin presentasi di kampus, seberapa gigi? Dan mau bikin materi sekolah minggu, seberapa gigi? Itu akan memperlihatkan kepada kita apakah kita tuh memberikan kepada Tuhan tuh yang terbaik atau ala kadarnya. Punya anak dua, yang dua jenius, yang satu nih menyedihkan. Tapi satu hari pendeta khotbah bahwa kita harus memberikan anak kita jadi pendeta. Pilih yang mana? Kebanyakan orang kasih yang jelek ini. Makanya saya lupa pendeta siapa itu berkata, mungkin karena itulah banyak pendeta bodoh-bodoh. Karena kesalahan orang tua yang pintar-pintar dikasih ke sekuler, yang bodoh ini yang dikasih ke jadi pendeta. Kita mempunyai waktu-waktu dan tenaga-tenaga terbaik. Yang kita pakai untuk pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, dan sebagainya. Lalu untuk melayani Tuhan, untuk berbakti, untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Waktu seperti apa? Tenaga seperti apa? Waktu tersisa dan tenaga tersisa yang kita pakai. Karena kita sudah lelah dengan seluruh pekerjaan dan waktu saya dengan teman-teman jalan, saya bilang saya kok susah tidur ya. Mereka bilang ada obatnya apa? Apa? Baca Alkitab. Artinya lu kalau mau tidur cepat lu baca Alkitab. Ya. Sehingga pada akhirnya baca baru kira-kira baru berapa baris sudah tidur. Artinya kita untuk kepentingan Tuhan kita hanya bisa memberikan yang sisa-sisa saja. Ya. Kalau penyembah berhala bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan mereka, dewa mereka, padahal dewa mereka tidak bikin apa-apa bagi mereka. Sedangkan Tuhan kita itu sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mengapa kita tidak memberi yang terbaik? Berilah yang baik. Sabar. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balaskan. Memberkati kau selamanya. Hari apa di dalam. Begitu kan? Berilah yang baik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Seorang misionaris melayani di India. Orang India penyembah berhala pada waktu itu. Mereka menyembah dewa sungai, sungai Gangga. Maka mereka biasanya
membuang anak mereka ke sungai sebagai persembahan pada dewa mereka. Satu hari, seorang misionaris bertemu dengan seorang ibu yang dalam perjalanan ke sungai Gangga untuk persembahkan anaknya. Nah, dia sementara menuntun seorang anaknya, dia bawa 2 anak. Satu anak sehat, sempurna fisiknya, dia tuntun. Tapi ada satu anak yang lumpuh, pincang, itu tidak bisa jalan, jadi dia gendong. Jadi dia gendong dan bawa 2 anaknya, ketemu misionaris ini, misionaris tanya, kamu kemana? Mau berikan anak saya kepada dewa di Gangga. Misionaris ini mencoba mencegahnya, tapi tidak bisa. Akhirnya perempuan itu pergi dan buang salah satu anaknya untuk dewa dalam sungai sana. Begitu dia pulang, ketemu dengan misionaris. Misionaris tanya, anakmu yang satu mana? Sudah saya persembahkan di sungai Gangga untuk dewa. Lalu dia lihat, anak yang lumpuh, pincang itu masih digendongan. Berarti anak yang dibuang itu adalah anak yang sehat. Lalu misionaris ini tanya, kalau kamu memberikan anakmu, kenapa kamu tidak kasih yang pincang ini, yang lumpuh ini? Kenapa kamu kasih yang sehat? Langsung ibu itu menatap wajah misionaris dan dia bilang, Tuan, aku tidak tahu apa agama Tuan. Tapi di dalam agamaku, yang jelek itu bagiku. Dan yang paling baik itu untuk dewaku. Misionaris itu tidak dapat berkata-kata. Ingat, Tuhan tidak suka pemberian yang jelek. Lebih baik kamu tidak beri daripada kamu beri jelek. Tuhan tidak suka pemberian yang jelek. Nats pembimbing kita tadi, Ulangan 17 ayat 1. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Pemberian kepada Tuhan itu kalau buruk itu Tuhan bukan hanya tidak terima, jijik. Ini bukan hanya kalau di Israel lihat tentang persembahan domba, tapi kita ini kan macam-macam. Uang kita, waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, keahlian kita. Kalau kita beri yang jelek kepada Tuhan, Tuhan jijik itu. Lebih baik kau tidak kasih daripada kasih yang jelek. Maliaki 1 ayat 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya. Dia punya yang baik, binatang yang bagus. Yang didasarkannya. Tapi dia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Punya yang baik, sembunyikan untuk diri. Tapi yang cacat itu yang dipersembahkan pada Tuhan. Sebab aku ini raja besar, firman Tuhan Allah semesta alam. Namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Masakan kamu teganya berikan yang jelek? Sementara Tuhan menolak persembahan yang buruk. Dia menuntut persembahan yang baik. Yeskiel 44 ayat 20. Dan yang terbaik dari buah sulung. Apapun dari segala persembahan khusus. Apapun dari segala persembahan khusus. Semua adalah bagian imam-imam juga. Yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan. Yang terbaik. Kalau saudara lihat ini dalam King James. Dia the first of all, the first fruitful. Yang pertama dari semua buah pertama. Selanjutnya ada kata-kata the first of. Buah pertama. Amsal 3:9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu. Dalam King James ada kata-kata the first fruits. Buah pertama. Keluaran 23:19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu harus kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Dalam King James juga the first of the first fruits. Yang pertama dari buah pertama. Apa artinya the first fruits di situ? Buah pertama itu. Ada yang mengartikan bahwa buah pertama itu adalah hasil pertama atau buah sulung. Ada yang menganggap itu adalah hasil terbaik. Tapi ada yang mengatakan yang pertama dan yang terbaik itu untuk Tuhan. Coba lihat komentar Henry. Dengan buah atau hasil pertama dari segala sesuatu, sebagaimana yang dilakukan Habel. Ini adalah hukumnya dan juga disampaikan perintah oleh Nabi. Allah yang adalah yang pertama dan yang terbaik harus mendapatkan yang pertama dan yang terbaik dari segala sesuatu. Hak dialah yang pertama daripada yang lain. Oleh karena itu dia harus dilayani dengan yang pertama. Maka intinya yang pertama, yang terbaik
Atau kalau kita mau ambil yang satu saja, yang terbaik, itu harus buat Tuhan. Apakah kamu sudah memberikan persembahan yang terbaik? Apakah kamu sudah memberikan pelayanan kepada Tuhan yang terbaik? Waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, kemampuan terbaik, menyanyi yang terbaik, suara yang terbaik, atau apapun yang terbaik? Pikirkan semua. Jikalau tidak, kita lebih buruk dari para penyembah berhala. Semua, kecil apapun, penerima tamu sudah lakukan yang terbaik. Kameramen, bagian multimedia, apakah sudah melakukan yang terbaik? Termasuk pengkhotbah pun, apakah para pengkhotbah di mimbar ini sudah memberikan yang terbaik? Memberikan pelayanan firman Tuhan yang terbaik. Sekarang ini era internet itu orang bisa bikin renungan gampang gitu ya. 3 menit selesai dia pakai artificial intelligence. Tolong bikin renungan tentang pengampunan. Lengkap dengan pokok-pokok. Sudah selesai itu. Tidak sampai 5 menit jadi. Lalu kalau dia pakai metode baca, maka dia bisa duduk di situ 5 menit, dia naik dan baca dulu, amin. Bagus, bisa bagus. Hanya masalahnya itu bukan yang terbaik yang bisa dia berikan. Saya kalau bikin khotbah bagi saudara, saya selalu bikin yang terbaik. Saya bahkan takut istirahat makan siang. Karena kalau saya makan lebih dari setengah jam lalu sudah blank, nyambung lagi itu susah. Tahan lapar, tahan haus, bahkan mau ke WC tahan. Sampai pertahanan terakhir. Ya, saudara baca ini, saudara bikin aja susun ini mudah ini. Baca begitu banyak buku, begitu banyak referensi. Cari kata-katanya satu persatu. Kenapa? Memberikan yang terbaik. Bukan di satu sisi untuk saudara, tapi di sisi yang lain ini kan untuk Tuhan. Maka apapun yang saudara bisa berikan bagi Tuhan, berilah yang terbaik. Kalau yang saudara punya sedikit dan jelek, kalau memang hanya itu, apa boleh buat? Seperti janda miskin itu yang hanya punya 2 peser. Dia hanya punya 2 peser. Tapi dia memberi seluruh nafkahnya, kata firman Tuhan. Kata Yunani, seluruh biosnya. Bios itu biologi, itu ilmu hayat, ilmu hidup. Maka dia memberikan seluruh hidupnya. 2 peser itu hidupnya seluruhnya. Dia berikan seluruh hidupnya. Jadi biarpun sedikit 2 peser, tapi terbaik yang dia berikan bagi Tuhan. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Giving the best to the Lord. Fe alekot nehu wisneno. Tuhan memberkati kita. Jangan cukur jenggotmu. Amin.